Yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi ini berhenti beroperasi sejak Senin pekan ini. Kantor yang memperkenalkan diri dengan nama World ID dengan produk Worldcoin telah dibekukan oleh Komdigi. Meski ditutup, warga tetap datang karena iming-iming uang Rp800.000 setelah mengikuti perekaman data retina atau biometrik. Aku sama suamiku udah. Oh, dapat berapa, Bu? Kedua, yang pertama 200, aku 240, suami aku 200. Berarti ini datang Mama mau. Iya, mama mau ngeklaim, jadi mau ngeklaim nggak bisa. Worldcoin merupakan produk dari platform World yang merupakan mata uang kripto milik pendiri OpenAI Sam Altman yang didirikan tahun 2023 dan berbasis di San Francisco, Amerika Serikat dan Berlin, Jerman. Pendaftaran platform ini menggunakan data retina mata untuk verifikasi data penggunanya. Persoalannya, perekaman retina mata merupakan data biometrik yang dilindungi undang-undang karena bisa disalahgunakan seperti dicuri untuk kejahatan. Karopenmas Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut akan mengusut potensi pidana pemilik Worldcoin di Indonesia. Namun, penindakan hukum akan dilakukan oleh Polri setelah berkoordinasi dengan lembaga terkait lainnya. Setiap perkembangan kejahatan dalam hal perkembangan teknologi, tentunya ini juga menjadi suatu perhatian sosial, ya. Langkah-langkah Polri dalam menjaga stabilitas dan memelihara keamanan terhadap masyarakat, kemudian melindungi melayani masyarakat, serta penegakan hukum dalam rangkaian Harkamtibmas termasuk perlindungan dan pelayanan, tentunya akan dilakukan langkah-langkah. Namun demikian, dalam setiap perkembangannya, tentu proses penegakan hukum juga tidak terlepas dari sinergitas. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi Alexander Sabar dalam keterangan tertulis yang kami kutip dari Harian Kompas menyebut langkah pembukuan Worldcoin dilakukan untuk mencegah potensi risiko masyarakat. Pemiliknya PT Terang Bulan Abadi juga akan diminta klarifikasi dalam waktu dekat. Data biometrik seperti retina mata melekat sepanjang hidup pada subjek data. Jika ada peretasan atau penyalahgunaan, pemilik datanya akan bermasalah seumur hidup. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa potensi jika data biometrik seperti retina mata disalahgunakan? Kami akan bahas bersama pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Selamat malam Mas Ruby, terima kasih sudah menyediakan waktunya di Sapa Indonesia Malam. Mas Ruby, kalau lihat fenomena ini sempat mendaftarkan dengan retina mata. Seberapa penting sebenarnya data biometrik seperti retina mata ini menurut Anda? Baik, karena ini data biometrik sebenarnya memang penting. Memang sesuatu yang melekat dan unik di masing-masing individu kita. Memang merupakan data yang krusial sama seperti kita punya sidik jari. Tetapi konteksnya sih sebenarnya dengan si World App ini nggak ada masalah gitu loh. Kalau kita melihat secara teknis, secara ilmiah gitu ya. Nah, kalau pertanyaan Mbak Cynthia barusan, ini sama aja dengan kerahasiaan data fingerprint kita, data suara voice kita, data retina kita itu adalah bagian dari data unik di biometrik di tubuh kita masing-masing. Jadi menurut Anda, apakah tidak masalah ketika warga untuk mendapatkan uang kurang lebih sekitar Rp800.000 dan retina matanya direkam? Suatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan atau seperti apa? Kalau narasinya seperti itu, kayaknya murah ya data retina kita dijual seperti itu. Bukan, konteksnya gini, kita mesti melihat konteks yang pastinya secara teknik, secara ilmiah. Ini World ID ini mempunyai konsep membuat platform global yang menjadikan ini identitas digital kita yang unik untuk masing-masing individu di seluruh dunia dengan menggunakan World ID yang mana diambil data World ID kita berdasarkan retina kita masing-masing. Kebetulan ini kan program atau aplikasi baru di seluruh dunia. Salah satunya di Indonesia kita baru nih, walaupun total udah hampir 12 juta pengguna ya dia yang sudah mendaftarkan retinanya. Tetapi teknis yang perlu kita tahu adalah setelah data retina kita diambil pakai alat biometrik mereka, itu datanya akan diproses sebentar untuk dijadikan sebuah iris code, sebuah data numerik khusus, sebuah data hashing khusus
Jadi misalnya Ruby diambil datanya pakai device tadi, lalu Ya. disimpan sebentar datanya retina saya. Selanjutnya data retina saya akan dikonvert dengan algoritma khusus menjadi sebuah iris code. Oke. Lalu data retina saya yang barusan di foto itu akan langsung dihapus oleh sistem mereka. Dan yang masuk ke aplikasi saya menjadi World ID saya hanya iris code. Di Oke. mana iris code saya itu ditandatangani oleh sistemnya si World ID dan menyatakan bahwa semua platform nanti yang akan connect ke sistem mereka menggunakan Ya. sistem mereka itu akan bisa memastikan bahwa iris code ini adalah benar Ruby, nggak bisa Oke. diubah dan nggak. Mas Ruby, tapi gini. Itu pasti manusia. Nah, Ya, Mas Ruby, tapi gini, retina mata ini kan sifatnya akan melekat. Apakah jika ada potensi penyalahgunaan data, ini akan berlangsung, bisa dikatakan mudahnya adalah seumur hidup gitu? Potensi-potensi Enggak, penyalahgunaannya seperti apa sih? Gini, potensi penyalahgunaannya kalau kita menggunakan retina mata kita untuk data-data penting kita, misalnya data finansial kita, aplikasi-aplikasi finansial kita, kita menggunakan biometrik pakai retina kita. Nah itu ada potensi itu, tapi kan sekarang sangat jarang aplikasi ataupun device apapun yang menggunakan ini pakai retina. Nah itu jarang. That's why konsep ini digunakan oleh si World ID itu untuk menjadikan biometrik sebuah identitas digital yang sulit untuk dipalsukan, Bang. Nah, karena itu kebetulan memang belum ada dan mereka menggunakan teknik yang sangat complicated dan bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa mereka itu nggak menyimpan data kita. Mereka hanya menyimpan iris code, itu convert dari hasil retina masing-masing yang unik di masing-masing diri kita, dirubah menjadi iris code. Ini saya bukannya pengguna ataupun ngebela mereka, enggak. Tetapi secara ilmiah itu bisa sangat dijelaskan gampang. Nah terbukti dengan udah ada 12 juta lebih pengguna yang mendaftar gitu kan. Tapi memungkinkan tidak adanya penyalahgunaan data melalui retina mata ini ketika data kita bisa bilangnya apa, nasabah ini direkam oleh World ID ini? Mbak, saat ini belum ada, Mbak, apalagi khususnya di Indonesia ya, belum ada aplikasi perbankan yang menggunakan retina sebagai basis data kredensial untuk kita login, belum ada. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Cynthia, saat ini belum ada risiko ke sana gitu. Karena belum ada platform-platform tersebut gitu. Oke, saat ini kan untuk sementara waktu kegiatan ini dibekukan oleh Komdigi. Pendapat Anda? Ya. Sah-sah aja menurut saya. Menurut saya di negara saat ini kebetulan harus hadir di saat narasinya yang ditimbulkan netizen terkesan bahwa pengumpulan data retina itu diiming-imingi dengan pembayaran 200.000 sampai 800.000. Nah, kalau lihat yang sudut pandang perspektif yang positifnya adalah ini kan platform baru. Mereka membuat gimmick marketing, ya istilahnya bakar-bakar uang. Mereka mencari user-user baru dengan cara ya mengiming-imingi sesuatu. Dan uang itu bukan berubah cash ya. Uang itu masuk ke platform mereka lagi, yaitu Worldcoin namanya. Worldcoin, ya. Nah, disitulah akhirnya mereka dapat user baru di World ID, mendapatkan user juga baru di Worldcoin, di mana dua platform ini mereka akan jadikan jadi satu, Mbak. Dan perlu kita ketahui, banyak yang tidak ketahui, bahwa mereka, si WhatsApp ini, itu sudah mendatangi pihak pemerintah bulan lalu, bulan Maret, Mbak. Dan sudah mau akan kerjasama terkait bantuan tunai langsung, nanti pakai sistem ini dan segala macam. Pengaplikasiannya banyak nanti yang positif ya. Tapi narasi yang kemarin beredar di Bekasi, karena banyak yang nggak tahu, akhirnya terkesan ini menjadi sesuatu yang negatif. Gitu. Mas Ruby, ini kan yang terpenting di sini adalah bukan bagaimana menyimpan jenis datanya, tapi bagaimana pihak tersebut mengelola datanya. Bagaimana Anda, menurut pandangan Anda, analisa Anda, pengelolaan melalui retina mata ini bisa dipastikan untuk hal-hal yang benar sesuai keinginan dari orang yang merekamnya? Baik, gini, simpel aja jawabnya bahwa mereka merekam retina kita hanya untuk sementara waktu untuk menjadikan World ID akun kita unik masing-masing individu. Dan setelah menjadi sebuah iris code dan masuk ke World ID kita, otomatis data retina kita akan dihapus. Nggak ada pihak siapapun yang menyimpan dan bisa mengakses, apalagi menghack setelahnya.
karena datanya sejak awal sudah dihapus. Jadi kita sudah bisa pastikan konsep yang digelar oleh World ID sama WorldCoin ini security-nya itu malah mereka targetnya adalah menjadikan sebuah platform yang mengamankan privasi kita ya, dan membuat nanti akan hilang tuh Mbak, akan hilang akun-akun bodong atau akun buzzer AI dan akun nggak bisa lagi kita login sebagai bot gitu. Nah, semuanya nanti kedepannya akan positif. Mas Ruby, singkat saja. Tantangan apa yang akan dihadapi jika kita mengadaptasi platform ini ataupun kita tidak mengadaptasinya? Tantangannya kalau kita adaptasi aplikasi ini, kita akan, kalau ini juga masih andai-andai ya, andai aplikasi ini akan tergelar dan diterima semua di seluruh dunia, itu pasti akan nilai positifnya banyak. Tetapi saat kita nggak ikutan dan positif itu terjadi, ya kita akhirnya akan rugi gitu di saat komunitas online, komunitas internet di tempat lain itu bisa lebih aman, lebih baik ekosistem internetnya dibanding kita, gitu Mbak. Baik, terima kasih Mas Ruby Alamsyah, pakar digital forensik sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.